Gabung. Apa? Nanti terpas 5. Mang, kadir mang. Kadir di kamera. Atau TV. Oh iya masih di. Oh benar cari betul. Cari konsepnya. Oh. Konsep. Pak Bing kerjaitan sang. Didi tuh. Cari konsepnya. Pemakas. Halo. Yuk lah cari konsep yuk. Woi emang, ya sangu ya. Bing. Ya bang. Ini mana? Buru. Beneran. Mantap. Aja. Ya, kena ayah deh. Sip. Kasepnya. Beneran deh. Buru kelamaan. Mang. Sudah seri baik. Makan. Dekorat ya. Missing sana kumpul anjing na kumpul udah. Sing sana kumpul. Orang ulah ke kamera. Ya. Mau korek. Korek kan es kokona. Korek na ano ba yun? Iya aja. Sentro ya. Hei, masker di motor. Merah. Tuh. Kagak ngomong. Jujur yang di kamera channel. Tahu clear. Anjir. Era kan diukur. Coba saya. Ya. Sedikit harap atuh. Pak. Ya. Hei. Boy. Sikat. Ya. Di di kamera kena. Ya yang lauk. Nah.
Ya, Iya lah. boy, ada juga ember. Non. Alit. Jadi kamera mah kudu Ayo kobong Alo, lok jair. oh. Udah kok mana Pak? Aya? Jadi mak Iya. Nah. Oh, tet. terus. Kalau nggak ketemu popo ya. Iya. Ya tuh mak silota. Asem. Asem. Boleh nanti kali-kali. Meong, meong. Meong meong. Lucu. Kene. Kene? Sinodin, Mang. Sinodin. Rada cang. Imang tak? Ya. Kali. Tuh. Ya, Dik. Dah. Hari ya. Gimana aja sana sup? Oh, sana sup. Anjir gerakan aja coy. Drik. Mang Husen. Iya. Azan. Juntai. Juntai. Bos sangu tak kamera. Juga centil. Tembakannya siapa ya? Oh. Aku buka soal sekarang lah. Bang, pun bang. Oh, tutup. Jengkol ada nyemput. Sudah. Bisi Hasim ketangnya. Dua kali ya. Main kabakar. Mau dipoto. Di. Wawancara. Mang teman terus sama atuh di kamera teh jelemanan. Aing. Kamera piring di kan ieu. Dia Jangan sangun. Jengkol sama kamera tak? Sayur lawadan 8-nya. Ih, Mang Asep dipoto. Loading tengah warung ting tong Atuh tong serius teuing. Nah. Tah. Hah? Kade Mang Asep Mang Senok. Wah. Miguel Senok. Nah, beli lapi. Oh, enggak tuh. jangan tembong ke kaset nah kamu mana sih? Ya, buat Ida. Tutup. Itu. Kata kerja langap tak kerja. Tuturkan. Istri kemana? Mang, kade ya, Mang. Mang. Bajunya dijualan. Mang, kade ya, Mang. Ayanda. Azul. Ya. Mahasiswa ya, meninggal. Oh, si Om. Abid. Sendiri asup ke TV ya. Salin. Di nengan ieu anu salat di kobong deui ka si On. Tuh, Mang, nu salat di kobong tuh. Cuk cola.
كريم بالوادي وفعل آخر بالأمان والمضارع بالمضارع والغالي ما كان Walhamdu dimana bil amal alhamdulillah billahi atau wa barakatuh alhamdulillah atau wa waktu tahu jenis pada makanan para ulama waktu tahu jenis kewenangan para ulama waktu tahu jenis kewenangan para ulama tidak salah jadi Walidin Rasulullah cinta. Jadi bahwa kumpul kepada dia. Di kamera tuh dia. I'm sorry. Utang ini, utang. Mesti ini dong dibawain. Awon dan kuda. Ya, nanti buka warok ayat buka mari. Nah, itu tadi. Ya, yang budak tantan mari mah. Tadi mana?
Sana. Kaganap. Ayun, tinat kalau buah. Salah ada bagian. Jasna bila spontanitas hukum no ayo supaya kesalahan elat eta ibarat cuak anu hukum anu dicuak na kumaha anu dicuak kan kumaha juga tapi ingkana ta'ulu bila manihin bila mana kedudukan ayeuna ketinggalan hukum tina elat dalam arti bandit terkubu alasan bila manihin terkalan ayam mani satu ayam mani ul elat mani musabab mani mulhukmi oh bila praktisan itu terkalan jadi syarat-syarat apa ya guys kubur sirit marah ya nak kawin dikawin ku ieu lalaki kabaran eta ayeuna pun adina teh lungguh wae leles oleh waduh ayeuna naon dipraktisan balik sebagian gambaran di hukmi kudayana hukum tuh alat ayah hukum teu aya tah eta pasal kias gitu liana elata cenah elata teh kalau kana lamun bukti elat eta elatan elat lamun bener eta kanyataan elat lieu hukmi kana hukum la sabata yakin kudu positif ya hukum hina idinina ka elat mustanbat sudah keur elat mustanbat mah elat anu muhtalak artina naon lemah ilamat kok karena teu meunang diudah dapat maha ayeuna kias sarta maha sarta elat mansuso gitu sebabna wa minal ma'ruf idatan wa ilatun mansuso wa mustanbato wa mansuso muqaddamun ala mustanbato sabab di ana mansuso mutafaqun fi liyatihi wa liyatana mansuso tetap kias anu ditetapkan ku elat mansuso eta lebih ayeuna cantik daripada kias anu ditetapkan ku elat mustanbato sama sah eta kias teh gitu jadi lamun gambaran ayeuna ketinggalan hukum tilaman tina eta elat ketinggalan hukum tina elat dalam arti ayeuna naon elat aya aya tarika di tilaman kumaha tuh gambaran ayeuna naon ayeuna aya hukum tapi elat aya elat tapi hukum teu aya amma kita kana apabila bidana tawarruf dimaniin au fakti syartin tetap ayeuna ku gambaran namun ayeuna ketinggalan hukum tina elat dasar kana mani ataku sabab teu tidak ada dasaran sasanajan sirik nama araya tangan tematak jadi cacat kias di anak elat dasana indah elat kita tahu dikala ayeuna berbedaan ketinggalan eta ayeuna tahluk tina ayeuna hukumna tujan tahluk hukmi anu elat termasuk ayeuna kawadikan eta kias ataupun tidak wahul pojari tilapil qadi dina masalah nyacatna eta ayeuna tahluk hukmi anu elat dina harti elat aya hukum daya nah bantak jadi kacacadan dina kias atana pintu eta manawi ihtilaf manawi artina ihtilaf bangsa jero itu bangsa jeroan akur itu kan ayeuna jerona rada ayeuna naon jerona ayeuna beda gitu belum aya lembut aya ngenyot aya mencos eta nama sebenarnya pokona ayeuna pokona masa gede sendok nyata mah
atawa harfatul bangsi al-af'al an-ikhtiyari kasawama nak koreng dari Allah dalam menjadi kerjain Allah mah itu semua kalau jadi dari jamaan begitu jamaan itu bersama la wala quwwata illa billah. Maka bahwa Allah mah kama qala ta'ala di kitab mubin fa'alul lima nah ini dinyatakan tajali mana lamun dibahasakan lamun dengan kata ahli ambang masalah mah disebutnya tajali nanti jadi ebre ya ebre nembak di pandangan hati lamun dibahasakan boleh mah musyahadah macam kalau musyahadah menyaksikan hati melihat hati disebutnya musyahadah lain menyaksi kepada Allah dia nak menyaksikan yang gaya saksi ke mata hati pribadi semua yang nampak di diri pribadi dalam semuanya oke itu teh gawe Allah dan jadi dirafat ngan sabab dan tajali apa kalau lewat asma makna daripada asma Allah pada Allah al-Khaliq al-Razi al-Ma'iz al-Muhdah al-Muzir al-Muhyi al-Mamid al-Fattah itu apa Allah nah hubungannya benar ini asmaul husna nas'aluka rahmat ya man huwallahu la ilaha illa huwa Ar-Rahman Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghafir itu dari Allah lewat asma-asma tersebut lewat makna-makna daripada asma Allah yang 99 itu kapan tidak dari itu siapa anu al-muhyi anu ngahiupan al-mumit anu namautan yang jalan nanti nama kita al-razi ya anu ngarizkian al-mu'iz anu ngaluhurkeun ngamuliakeun al-muzir anu menghinakeun ar-rafi anu ngaluhurkeun al-khafir anu ngahanapkeun gitu lain sekumak tilmulkan man tasha wa tanzi'u al-mulkan mimman tasha wa tu'izzu man tajallil asma kalituna tajallil semua itu tentu saja lewat sifat-sifat karena Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat benar tak? Dalam Allah tiru lamun Allah tidak tawasa lamun tidak Allah tidak mendengar lamun Allah tidak naon tidak ada ari kawujud pakedan nyamoa Allah lalu geuna anu hanap ngamuliakeun anu cicing ngamuliakeun jaman kita kaina teh jaman mulia dari itu benar moal tahu jadi tadi sifat sedikit dong aya sifat ulang boleh tanpa yang dan sama itu dalam merupakan makhluk sifat baru dan tajali dan tajali empat satu tajali apa kedua tajali asma tiga tajali sifat empat tajali apa itu karena itu teh terkudu tahu kan dina itu sepanjang rasa saja selain rasa air rasa aku jemputin kita lihat sepanjang rasa aku malah disebutkan jadi rasa apa ada gitu nah kan dari itu kan saja ayat makom yang mereka dulu ayat makom pada ayat makom bako kita lihat begitu benar tak ayam makum paru, ayam makum jam. Tuh, itu kajian apa? Dan gitu, baik itu tanggalan
suruh bisa gampang intek kudu ditempuh ku hate. Gitu itu ditempuh ku hate maka kami mampu. Apa? Iya. Dan kudu anggus setelah kudu disuruh langsung nambah. Istilah macamnya suruh nambah ke masyarakat jasa bener kan? Kata makar itu diamat. Dia bisa ngajikan ke hati kakaran nyaho bener. Tapi kakak bisa ngajikan ramu berlaku diamat. Kalian perjalanan hati menuju kepada apa? Kita kan? Jadi aku makin disebutkan nama pada Allah dekat pada hese, bukan ayat nafsu. Sebab nafsu itu cacat lamun nafsu nak lemah. Insya Allah kurang dina segala tempat gerak gerik mual bukan rasa jauh dari Allah. Tapi selalu rasa itu rasa bisa seni dihadiri dan diolah. Lamun nafsu nak lemah. Tapi sepanjang nafsu nak kadal, kayaknya nafsu berubah itu turun. Tentu kita akan buka perasaan kepada Allah jauh dengan itu mengajikan anak itu kira-kira apa? Kita lihat jadi ukuran dekat dengan Allah yang jauh karena tergantung ukuran nafsu kita yang ada di dalam selimut kita yang di dalam selimut makanya lewat menjaga nafsi dan dia nafsi perlu berani nafsu itu malah disebutkan jihad apa ya kan gitu sangat dilatih terus di situ siapa kenal latihan terus dikerjain terus karena kamu kira-kira mereka ku jalan mukhalafah mulai dari kan ajakan nafsu mulai dituturkan saat minal muhlikat sama begitu nah itu cara jadi dengan dua cara satu istiadah untuk menghadapi musuh nafsu yang ada di dalam Al-Quran. Sama mujahadah. Kedua, kalau menghadapi musuh dari luar setan ada dua bukan satu lewat isti'adzah Allah. Kedua lewat mujahadah. Gitu. Kita lihat. Jadi dua. Sebab musuh itu bilang itu punya dua. Yang kedua adalah sakti. Itu sakti. Ngan ayat musyrika ayat yang dari luar artinya kalau kita luar bisa untuk sedangkan dia sebab ayat terminal sebab setan bisa jadi bisa berjalan kamar dan di tempat berjalan jarak terus segitu menunggu gobloknya hati supaya hati kencingin Allah setan jauh khanas begitu mundur maju khanas kira hati nak gobah akan maju kira hati nak ingin Allah mundur Allah apa dikatakan setan pemajikan sebelah itu kita dulu ngaji tapi beliau artos aja ibu musyawarah kan itu tapi dia bilang kalau bahagia cara yang gimana jadi tahu akan urutkan jangan doa sampai sampai balapi satu dua kali dari akhirnya jadi akhirnya dengan itu kan suatu perkara kamu kasih canggut lebih untung rugi seri disediakan kedahuluan dicerikan kedahuluan ngajikan dengan ngajebian pemajikan kalah kembali kita lain pemajikan ayat menggoda batu ayat begitu ayat kalahkan meleset mulai
kepang nanya anak-anak. Masyarakat banyak melecehkan, masyarakat banyak mendustakan, masyarakat banyak ngaguguyotkeun memperolok-olokkan, ataukah masyarakat terlalu datang anu eta mayat teh alul qadar anu dipastikeun ku Allah di zaman akhir itu. Iya. Dipastikeun mah bisa lewat tina eta. Apa? Iya. Moal jadi nyali apa? Naon bukan? Iya. Betul eh? Laras. Itu. Laras. Balik tadi. Tiga. Moal bisa jadi dirobahin. Mancana? Moal bisa dirobahin. Gitu? Iya. Eta teh kodam teh khairu tuh jadi mana? Nah, alus-alusna kodam aya kodam alus, iya. Man kodam alus panjang lahir loba duit. Awewe ditanya andai geun. Anak sukareun. Makanya kaulah sih. Usaha awal beli kan tidak jawab ke budak cacing. Aduh. Baik. Wah. Lagi dah. Wah. Awak. Eta kota besar. Serba kutu gitu tepan bumi bakar katanya kita kalau serba bakar lagi bakar lagi kota besar. Kalau tadi akan mampir supun berbelah selalu bermain-main di pantai surga untuk membuka pintu gerbang surga. Kalian mana kalau main mata dengan wanita. Datang di tempat rekreasi. Pada musuh untuk datang bisa. Bandung, taman sama main wanita di sana. Oh, santrina ceng. Ambil kanan. Ulah coba dia mah ini. Ambil kanan.
Naon ta, Mang? Pegangan yang lain deh. Gunung pegang. Gunung las tinding gunung pemain. Kasar. Iya. Oke pemirsa, inilah suasana Pondok Pesantren Darul Ulum. Kebetulan sekarang sedang membangun sesuatu yang sedang direncanakan. Bukan direncanakan apa? Di atas, iya. Di atas di atap 2. Di loteng 2. Inilah kayak sekarang lihat orang-orang yang sangat lapar. Tidak ada jawaban. Kalau ada Pak. Leng, tanggung jadi Leng. Itu tuh, adukan, 2 nih. Kok sih lagi nih? Lihatlah suasana yang sangat luar biasa. Kebetulan di Pondok Pesantren Darul Ulum sedang diadakan pelaksanaan sebuah pembangunan, yaitu pondok untuk sebuah kantor sekretariat. Dan inilah Bapak Maslu yang sedang nembok. Dan ini saudara Deden yang sedang ngahidmat jadi tukang tembok. Asisten. TV1 mengabarkan. Dan itu Bapak Pembaharuan, Pak Aceng Mumu, yang akan meneruskan jejak langkah kita. Wiset. Dia pulang kemana, Mang? Om,
Penampakan. fotografer ya, kamera bro. Aduh, bingung ya tadi mati guys. Lanjut. Katanya mau kemana nih? Mau kemana? Mau kemana bukan kabe? Nonton sak waham. Jangan alat yang untuk melakukan kita. Bahkan justru bahwa dari akor eta karena isma sebagai sana isma mulai makan orang sekarang dan orang duluan sama dengan kelewat hati bani hukum di Allah lahir orang manfaat umat lain dinayai anas hati bani hukum maka justru dari CCT sebagai tanah hikmah sekarang kayak makan yang sekarang sama yang dulu baru utang didukur benda lolombana lalaki ayah lolombana lalaki pada C2 ayat kasut teknik wakila menjakeun yadhule berkasut nisa kabeh biji dina jamu mudzakkar salim tong boro-boro make korena kasep doiran cek sepintas lalu ke dikatakeun jamu mudzakkar salim termasuk kaum ibu juga. Nah, benar kapan liana kelakuan lama kasuro samangsa lain saeutik pisarku dalam agama. Nah, Terserah. Ajudin Nasubushi. Set. Gagahnya. Foto deh. Aik tak apa lagi dah. Lagi dia. Babe, keren ya? Juang kumat cantik. Itu Mang Iwan tuh. Lah.
udah pakai top emang gitu di battle lah. Di puing mah gitu. Panan di pesantren ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi Terminal Ciamis, di mana di sini memang benar-benar pusat pemberhentian ataupun halte dari bus-bus ataupun mobil-mobil yang lain dari berbagai jurusan, baik itu dari Bandung ataupun dari arah Banjar atau dari arah Kuningan. Pokoknya semua berhentinya di sini. Di sini kita lihat ada itu dari Banjar, kemudian dari Purwokerto, Yogyakarta, Cirebon dan Bandung. Mungkin di sini belum ada ya busnya, karena biasanya kalau pagi ataupun kalau ntar sekian ya misalkan tabung 2 lah. Ini gagal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah berada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di lokasi terminal Kabupaten Ciamis, terminal umum, baik itu bus ataupun elap ataupun angkutan pedesaan dan angkutan kota yang lainnya, semua berhenti di terminal Pokok Ciamis ini. Seperti dari arah Bandung ataupun dari arah Kuningan, baik itu dari Banjar ataupun Jawa Tengah, semua yang menuju Ciamis pasti akan berhenti di sini. Sebagaimana kita ketahui, di belakang itu ada dari arah jurusan Banjar Cijulang, ada Purwokerto, ada Semarang, kemudian Purwokerto Yogyakarta, Cirebon, Semarang, Bandung, ada yang dari arah Bandung, Jakarta dan Merak. Mungkin itu salah satu busnya pemirsa. Dan mungkin suasananya di sini agak panas ya kalau jam segini. Soalnya kebetulan saya di sini jam segini gitu. Kalau pagi memang di sini rame-rame, kemudian suasananya agak sejuk, adem. Cuman karena sekarang kebetulan sekitar pukul 11 ya, karena udah siang begini. Saya juga panas ini pemirsa. Tapi tidak mengurangi semangat saya untuk menunjukkan, karena tujuan saya membuat acara ini adalah pertama akan menunjukkan rute khususnya bagi anda yang ingin mondok ataupun pasaran di pesantren Darul Ulum. Nah, bagi anda baik itu orang Tasik, orang Bandung, orang Majalengka ataupun orang Banjar, semua anda bisa naik bus dari arah kota anda langsung menuju Kabupaten Ciamis. Nah, akan berhenti di sini. Kemudian dari sini langsung nyari angkutan yang akan menghubungkan dari terminal Ciamis ke Pondok Pesantren Darul Ulum. Tapi kalau dari arah Kuningan atau dari arah Majalengka itu biasanya tidak langsung menuju ke terminal sini. Kenapa? Karena dari arah Kuningan atau Majalengka atau dari Cirebon misalnya bisa berhenti di arah di sekitar daerah Anjrek ya, Anjrek itu di POM. Nah, dari sana bisa langsung masuk naik angkot 05 kalau nggak salah, 05, kemudian berhenti di desa. Nah, dari sana baru naik 017 dan turun di depan gerbang pesantren Darul Ulum. Adapun kalau mau sampai terminal sini juga bisa. Nah, berhenti di sini, kemudian dari sini ke arah sana cari angkot. Biasanya angkot yang dipakai para santri kalau mau ke Darul Ulum itu adalah angkot nomor 17 pemirsa. Mungkin dari sini informasinya cukup. Untuk selanjutnya kita akan mencari angkutan yaitu 17 yang akan menyampaikan dari arah terminal Ciamis ke pesantren Darul Ulum pemirsa. Oke pemirsa, mungkin dari sini dicukupkan sekian. Sebagaimana
berhenti di sini, dan dari sini kita akan pindah tempat mencari angkot 17 yang akan mengantarkan kita dari sini ke Pesantren Darul Ulum. Itu marilah ikuti saya untuk mencari angkot 17. Barisan angkot, halte angkot ada 015, ada 017, ada 016, 021, dan yang satu lagi lintasan. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan kita pemirsa. Santri mabal di kamera santri nu tamat pasaran gitu. Nih kan, ada kan itu. Geraha di mana, Dik? Geraha. Oh, Geraha di mana? Kayak Mulino. Lain agen Budiman cenah kena di Geraha cenah ke Geraha apa tuh diharuskan di ditu. Geraha. Teuing. Geraha. Oh, jadi nu jalur eta. Oke pemirsa, mungkin saya berada di depan terminal ini, di mana lihat saja pemirsa di belakang saya, di sana bertuliskan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dinas Perhubungan UPTD Terminal Ciamis. Kemudian ini arah depan dari bus dari arah Banjar, Pangandaran, Cijulang masuk lajur 1. Kemudian dari arah Purwokerto, Magelang, Semarang masuk sana. Kemudian itu saudara, kalau kita mau istirahat saja, buang air kecil atau buang air besar, kita bisa mampir dulu di masjid sana. Di sana ada WC umum, bisa mandi dan sebagainya. Kemudian bisa sholat di sana dan istirahat di sana. Nah, sesudah itu kita bisa cari lagi mobil untuk mengantarkan kita ke Pesantren Darul Ulum. Mungkin sampai saat ini saya belum menemukan angkot 17 pemirsa. Di sana baru terlihat 015, 021, kemudian 016. Oh, tapi itu sudah ada saudara. 017, mari kita ikuti. Kita tanya ke Pak Sopir apakah mau berangkat jam sekarang atau mau pending dulu di sini. Kita ikuti pemirsa. Mari. Nah, saudara, saya sudah menemukan halte untuk angkot ya. Halte untuk angkot yaitu dari mulai 015 itu jurusan Cimaragas Cidolog. Cimaragas itu hampir dekat ke Banjar pemirsa. Kemudian yang kedua Saguling Jalatrang itu kalau nggak salah daerah Cipaku. Kemudian yang ini 017 adalah Sukamaju dan Petir Hilir. Kemudian yang 021 itu dari Cicau, Ciilat sampai Gerancah. Nah, karena kita tujuannya mau ke Darul Ulum, maka kita jangan salah pilih angkot saudara. Nah, mungkin di belakang saya sudah ada angkot 017 dan Pak Supri di sana sudah menunggu. Sudah tidur-tiduran dan kita akan hampiri, kemudian kita akan tanya ke Pak Sopir apakah mau berangkat sekarang atau mau gimana saudara. Karena kalau saya lihat belum ada satupun penumpang saudara. Mungkin saya kan hanya seorang diri saudara yang akan menumpang. Untuk itu pemirsa, mari kita ikuti perjalanan saya dan kita tanya-tanya ke Pak Sopir mau kapan berangkat. Kemudian saya akan ikut saudara. Sip. Dua satu. Assalamualaikum. Nah, mungkin ini pemirsa, ini sopir 017 yang biasa membawa penumpang, termasuk para santri yang akan mondok di Pesantren Darul Ulum. Nah, sebelum kita naik angkot ini, saya akan mengajak Anda untuk sedikit berdialog dengan Pak Sopir mengenai keberangkatan mau jam berapa, kemudian rutenya mau ngambil mana, dan biasanya berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari terminal ke Pesantren Darul Ulum sendiri. Baik pemirsa, saya pakai bahasa Sunda aja ya pemirsa. Kang Dopi akan ke jenengan BK? Oh,
Pak Edi. Nah, namanya Pak Edi pemirsa. Tos sabaraha lami pangitan akang? 4 tahun. Tos 4 tahun. Tuh, udah lama pemirsa. Ini Akang ini sudah bekerja di angkot Darul Ulum. Sudah banyak sekali mengantarkan para mujahid-mujahid, para alumni-alumni senior Darul Ulum. Nah, pasti sudah banyak sekali jasa Pak Edi ini pemirsa. Nah, jadi tos genap tahun Akang teh? 4 tahun. 4 tahun tuh, 4 tahun. Kinten-kintena angkat lagu sabaraha Kang? Angkat berangkat dia setengah 12 kira seperempat. Setengah 12 kira seperempat, mungkin tinggal 5 menit lagi pemirsa. 5 menit lagi. Menunggu penumpang ya Kang? Nah, saya lihat di sini belum ada pemirsa. Mungkin hanya saya dengan ini ada calon penumpang. Rombongan yang akan ke pesantren Darul Ulum. Kemudian biasanya ongkos dari sini berapa Pak? Sampai Darul Ulum 3.000. Dengan 3.000 pemirsa dari sini ke Darul Ulum cuma 3.000. Kemudian apalagi apa? Biasanya di sini lewat alun-alun enggak? Ramona. Oh Ramona, jadi ini mah tidak akan lewat alun-alun pemirsa, maaf saja. Jadi kalau Anda mau mengetahui alun-alun mah tinggal tanya aja ke santri-santri yang udah berpengalaman saudara. Biasanya malam minggu atau malam jumatan banyak santri-santri yang biasa pemirsa yang suka melantur ke sana. Mungkin kali ini mah saya tidak akan bisa menunjukkan suasana di sana, gimana alun-alun, gimana Masjid Agung, maaf saja pemirsa. Nah, sambil menunggu keberangkatan Bapak ini, kita akan istirahat dulu karena saya sudah capek pemirsa. Maaf saja. Mungkin nanti disambung lagi saya naik ke mobil, kemudian di perjalanan dan bagaimana situasi di jalan, suasana di jalan, ramai, sepi atau gerah gimana saudara. Nah, untuk itu saya pamit dulu sebentar pemirsa. 2, 1 action. Oke pemirsa, mungkin angkot ini akan segera melaju dan saya akan naik, akan ikut, kemudian sambil menggambarkan bagaimana situasi di jalan dan insya Allah saya akan sampai ke Darul Ulum dengan naik angkot 017 pemirsa. Mari. Kita sudah mendekati ke belokan atau pertigaan yang akan menuju ke pesantren Darul Ulum. Yaitu di sini komplek Al Hasan. Nah, kalau mau ke Darul Ulum, kalau naik angkot 017 pasti akan melewati jalur sini. Nah, dari depan Masjid Al Hasan belok ke atas ke arah kiri. Kemudian dari sini ikuti saja mobil ini sampai berhenti ke sana. Sip. Baik. Suasana mobil.
Suasana mobil lumayan cukup meriah dan agak ramai karena pakai musik. Ada musik dari pasukan Mang Edi dari Pak Sopir langsung buat para penumpang kali ini katanya dikasih musik. Tapi kalau udara ya memang agak panas juga sekarang karena ini sekitar pukul berapa ini? Pukul 11 lebih 35 menit. Hari udah mulai siang, udah mulai panas, apalagi di dalam mobil suasananya sungguh keras saudara. Saya juga ini panas banget. Tapi walaupun begitu karena mungkin Anda kalau kesini itu mau pesantren, mau mondok, mungkin dengan risiko di jalan walaupun itu panas, walaupun itu gerah tidak akan dipersoalkan. Bisa mungkin dengan tekad yang kuat dan niat yang bulat untuk mengaji, maka tidak akan ada halangan untuk Anda akan menikmati suasana angkot yang hanya walaupun sendiri adanya gitu. Mungkin seperti itu kita. Nah ini dari sini ada pertigaan juga. Kalau kita lurus ke sana ke Kertasari, kemudian nantinya akan nyambung lagi ke Jalan Raya Ciamis, yang ke kanan ke Ciamis dan yang ke kiri ke Banjar. Nah kalau kita mau ke Darulum belok kiri. Mungkin kalau kita naik angkot ya gampang saja pemirsa, karena mungkin kita akan terbawa angkot mau belok kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Yang penting kita naik 17 pasti akan sampai. Tapi yang dikhawatirkan seandainya kalau kita membawa mobil pribadi atau membawa sepeda motor, maka kalau membawa mobil pribadi atau sepeda motor mungkin kita akan bingung. Makanya saya ingatkan dari mulai tadi, pertama dari Pas arah Al Hasan, kalau sudah menemukan Masjid Al Hasan belok kiri, kemudian dari belokan yang barusan belok kiri lagi ke sini. Nah, di sini ada pohon atau awi, saudara. Ini suasana perjalanan memasuki desa Sukamaju. Hanya setengah kilo lagi kita sampai ke desa Petir Hilir, pesantren Darul. Kita menemukan satu belokan lagi pemirsa. Kalau kita lurus ke sana mungkin akan ke arah Cijantung, ke desa utama yang kesananya nyambung juga dengan jalan raya yang tadi dari arah Ciamis Banjar. Nah kalau mau ke Darulum belok lagi ke arah kiri, jadi dari mulai belokan pertama sampai sekarang juga selalu kiri saudara, jadi ingat terus ya kiri. Kemudian ini adalah tanjakan desa Sukamaju yang dikenal dari dulu juga kondisinya seperti ini. Sampai saat ini belum ada perbaikan ini saudara. Mungkin kalau Anda bawa motor atau bawa mobil pribadi harus ekstra hati-hati karena mungkin Anda belum begitu memahami bagaimana kondisi jalan di tanjakan Sukamaju. Baiklah pemirsa, sebentar lagi sekitar 200 meter lagi kita akan nyampe di gerbang Pondok Pesantren Darul. Kelaket ya. Sudah sampai dan saya akan membayar dulu. Tabrak mah. Alhamdulillah saya sudah sampai turun di depan gerbang asrama putri, yaitu asrama Fatimah Az-Zahra dan asrama Al-Maratus Sholihah. Dan ini adalah rumahnya Kang Husep, Dewan Kiai, dan itu adalah rumahnya Kang Haji Ujang, salah satu Dewan Kiai juga di sini. Kemudian kesananya komplek Dewan Mudaris juga, Kang Haji Dayat, kemudian Kang Oi, dan di dalam sana ada Wisma Lope atau asrama yang baru, asrama Duta Future Internasional, saudara. Kenapa? Karena itu merupakan momen dari Kiai Haji Ujang
yang mana katanya pesantren tersebut memang ada sebagian dana berkat usaha kerja keras beliau di DBS. Makanya beliau mengabadikan namanya di, kalau istilah itunya lespang asrama. Di sana dicantumkan dengan sangat besar Wewennota Masjid Nasional. Dan ini gerbang asrama putri, dan kalau kita mau sedikit banyaknya melihat bagaimana suasana di dalam, mungkin kita perlu masuk dan kita akan cek bagaimana keadaan di sana, ketahui bagaimana suasana di asrama putri. Marilah ikuti saya, dan insya Allah saya akan membawa Anda untuk melihat-lihat bagaimana keadaan di Putri, di Wisma Lope, saudara. Nah, pemirsa, saya sudah berada di depan komplek asrama putri, dan ini kantor pusat, kemudian itu aula belajar, dan di belakang bangunan ini ada pondok putri, asrama Fatimah Az-Zahra, dan asrama Al-Maratus Sholihah. Mau lihat ke sana? Kalau mau lihat kita coba cek ke sana. Nah, ini suasana kantor kantor putri. Terus itu rumahnya Kang Haji Ujang. Kemudian itu rumahnya Kang Koi. Nah, rumahnya Kang Woi di samping. Kemudian ini kantor putri, dan di belakangnya adalah asrama Fatimah Az-Zahra dan asrama Al-Maratus Sholihah. Al-Maratus Sholihah, asrama yang baru, hampir 75%. Ini belum beres semua, baru mencapai 75%. Kemudian itu alhamdulillah asrama Fatimah Az-Zahra sudah permanen, sudah bagus, dan ada 6 atau 7 kobong, 7 kamar yang sudah ditempati oleh para santria, baik itu mukimin atau mufasirin yang mondok di pesantren Darul Ulum. Ini gerbang Putra, Pondok Pesantren Darul Ulum, gerbang Putra, asrama. Di sana ada 3 asrama. Ada asrama Tajuddin Subki, ada asrama Fahrudin Ar-Rozi, dan ada asrama itu kalau nggak salah asrama apa ya? Al-Amin. Al-Amin. Asrama Al-Amin, dan biasa aktivitas para santri putra di dalam. Saat ini saya sudah sampai di depan komplek Putri, tepat di depan gerbang Putri, asrama Fatimah Az-Zahra dan asrama Al-Maratus Sholihah. Tapi pemirsa, saya berdiri di sini dan turun di sini itu karena ya hanya sebatas menunjukkan ini gerbang Putri. Adapun bagi Anda calon santri putra tidak boleh berhenti di sini. Nah, mungkin kalau untuk saya mengajak Anda melihat gerbang putra, insya Allah saya akan berjalan dari sini kira-kira 50 meter. Nah, kalau santri putri bisa turun di sini, masuk gerbang, bisa langsung di kamar di sana. Adapun untuk putra tidak boleh berhenti di sini karena ini adalah komplek putri. Adapun untuk putra, gerbangnya di sana kira-kira 50 meter. Nah, maka dari itu saya akan mengajak Anda untuk menunjukkan gerbang untuk komplek putra. Untuk itu, marilah ikuti saya. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di depan gerbang komplek asrama putra. Sekitar 10 meter lagi pemirsa. Nah, mari kita ikuti saya terus jalan, dan ke depan ada gerbang. Nah, gerbang Pondok Putra. Jadi bagi calon santri putra yang akan mondok
bisa berhenti di sini. Jadi jangan berhenti di gerbang yang tadi karena itu adalah komplek putri. Gerbang Asrama Putra. Nah, ini sudah sampai saya di depan gerbang Asrama Putra, yaitu Asrama Tajuddin Subki, Asrama Fahrudin Ar-Razi, dan Asrama Al-Amin. Dan di sana komplek Putra semuanya. Ini bisa dilihat gerbang walaupun belum ada tulisannya atau logo-logonya karena ini masih dalam tahap perbaikan, saudara. Masih dalam tahap perbaikan berhubung pernah ada itu rusak dan baru diperbaiki lagi. Nah ini dulunya adalah kantor, ini adalah kantor. Kemudian di sana gerbang. Terlihat dari arah gerbang di sini ada rumah pimpinan pondok pesantren. Kemudian kesananya ada kantor Putra dan banyak lagi bangunan-bangunan permanen yang lainnya. Nah, selanjutnya kita ikuti saja bagaimana kehidupan budaya ataupun aktivitas suasana di dalam pondok pesantren. Ikuti saya lagi, saya akan menunjukkan bagaimana suasana di dalam kompleks. Saya sekarang sudah masuk ke area pondok pesantren Darul Ulum, khususnya komplek Putra. Seperti yang kita lihat, ini adalah masjid umum dan termasuk juga masjid DKM yang biasa dipakai Jumatan khusus oleh para santri dan umumnya masyarakat sekitar pesantren Darul Ulum. Dan kemudian itu bangunan yang belakang masjid adalah aula tempat belajar. Kemudian di belakang aula ada kantor sekretariat Putra dan itu di sampingnya rumah bapak pimpinan. Kemudian ini rumah salah satu dewan kiai dan kantin karena kebetulan ini sedang mengadakan acara. Ini adalah Pondok Putra Asrama Fahrudin Ar-Razi. Ini alhamdulillah baru direvisi setelahnya kemarin sekitar 1 bulanan ada gempa. Ini baru dicat lagi, baru dikasih nama. Dulunya Asrama A, namun Asrama B, kemudian sekarang diganti nama menjadi Asrama Fahrudin Ar-Razi. Kalau nggak salah terdapat kurang lebih 52 kamar. 52 kamar. Dan salah satunya penduduknya boleh kita lihat, itu salah satunya namanya Kang Asep Khairul-Rijal. Itu salah satu mukimin yang cukup teladan, di pesantren Darul Ulum, dan itu saudara Haikal. Mukimin bocah baru berusia 16 tahun, baru kelas 2 MTS. Kemudian bangunan ini adalah gudang Alsin LM3 Yapidu, yang menyimpan barang-barang dokumen pesantren, barang-barang berat, seperti traktor, kemudian mesin penggilingan padi, dan itu adalah gerasi motor. Dikhususkan bagi para santri yang membawa kendaraan bermotor karena di sini banyak juga santri yang sekolah dan santri yang kuliah yang biasanya mereka membawa motor, kemudian difasilitasi khusus langsung oleh pesantren supaya tidak sembarangan menyimpan kendaraannya. Oleh Bapak Kiai langsung disediakan gerasi. Jadi di sana para santri sempat menyimpan motor. Kemudian di atasnya adalah asrama A, dulunya asrama A. Namun karena kemarin ada kalau nggak salah acara reuni alumni, ada instruksi dari pimpinan pondok pesantren dirubah nama menjadi Asrama Tajuddin Subki. Nah, Asrama Tajuddin Subki kalau nggak salah terdapat 15 kamar dan itu kantor sekretariat Asrama A ditempati oleh Bapak Rois kita Asrama A, yaitu saudara Badru Salam. Nah, begitulah suasana Asrama A yang sedemikian indah, adem, nyaman, dan walaupun agak nggak rapih kelihatannya karena ini berhubung lagi pasaran, banyak jemuran di depan, biasa karena para santri itu yang
agak dengan sibuknya ngaji sehingga tidak sempat punya waktu banyak untuk mencuci, sehingga ketika mencuci itu hampir berbarengan, akhirnya menimbulkan jemuran-jemuran yang sekian terpang-pang di depan asrama. Tapi walaupun begitu tidak ada sedikit pun mengurangi rasa betah, rasa hikmat, rasa nyaman untuk kita khususnya asrama menginap dan bermukim di asrama A. Nah, mungkin itu asrama A. Nah, dan ini adalah WC asrama B, asrama B atau asrama Fahrudin Ar-Razi. Tetapi pada intinya akhirnya dipakainya oleh siapa saja. Apalagi kalau yang nyuci biasanya memakai WC yang ini, karena WC yang di asrama A cuma terdapat 2 lokal, hanya biasa dipakai untuk MCK saja. Dan adapun mengenai aktivitas di pondok pesantren, mungkin nanti akan bisa Anda saksikan sendiri bagaimana liputannya, kegiatan pengajian, kegiatan kebersihan, kerja bakti sosial, dan lain sebagainya. Yang penting kita sedikit banyaknya telah mengetahui bagaimana rute untuk menuju ke Darul Ulum dari mulai Terminal Ciamis, kemudian kita sudah sedikit mengetahui tentang bagaimana keadaan terminal di sana. Terminal di sana juga situasinya bagaimana dan keadaannya. Kemudian dari mulai perjalanan sampai ke sini kita memasuki komplek pesantren, dan ternyata di komplek pesantren ini memang suasananya tertib, aman, nyaman, tentram dan indah. Kebetulan suasananya sekarang udah mulai sore. Udah mulai sore, matahari udah mulai bergelincir mau terbenam. Dengan semilir angin yang menghembusi badan saya, pokoknya terasa sangat adem. Pokoknya bagi Anda yang mukim di sini ataupun mufasirin sekarang di sini, tidak ada alasan untuk Anda untuk menyebut bahwa di sini itu enggak betah. Apalagi kalau misalkan kaset video ini disebar ke siapa saja yang belum merasakan bagaimana suasananya Darul Ulum, sekiranya dengan pemaparan saya ini setidaknya bisa menimbulkan bahwa ternyata Darul Ulum itu benar-benar mempunyai suasana yang begitu cerah, begitu aman, tertib dan nyaman gitu. Pokoknya saya jamin kalau Anda mondok di Darul Ulum, insya Allah Anda akan betah dalam aktivitas, dalam pengajian, barang-barang pun akan aman dengan suasana segini adanya, segini nikmatnya, segini adanya, pokoknya nikmati saja. Oke? Ini kantor sekretariat kita, jadi kalau Anda mau masuk di pesantren ini, baik mufasirin ataupun mukimin, diharuskan terlebih dahulu registrasi pada pihak pengurus pondok pesantren. Yang tempatnya langsung datang saja ke kantor pusat sekretariat Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum. Dan seperti kita ketahui sekarang, lihat saja di samping saya lagi ada pekerjaan. Mang Nang, Kang Aceng dan Kang Apep di sana sedang bekerja memperbaiki itu halaman asrama Al-Amin, untuk memperbaiki sarana dan prasarana di pondok pesantren Darul Ulum ini. Dan seperti kita terdengar suara pengajian di atas sana yang sedang berlangsung, pengajian di kelas, yaitu ya sebagaimana jadwal seperti biasanya selalu. Selanjutnya pemirsa, sebelum kita mengakhiri segmen video ini, mungkin Anda perlu mengetahui bagaimana suasana di dalam studio TV Darul Ulum itu sendiri. Sebagaimana kita lihat di sini dalam ruangan yang begini seadanya, kita lihat di sini ada 2 orang yang sedang mengerjakan video dan juga album kenangan, yaitu saudara Ustadz Muhajir atau Mihajropik. Beliau sebagai tim editor suara, mirsa ya, dengan headsetnya itu editor suara.
Kemudian yang ini Alustad Taufik, ya, Alustad Taufik ini sebagai tim editor videonya gitu. Dan Bapak sutradaranya kebetulan saat ini sedang keluar pemirsa, sedang keluar. Bapak sutradara dan juga skenario-nya entah lagi kemana. Kami cuma di sini menemukan 2 kru yang sedang bertugas, Kemudian, nah ini mungkin fasilitas adanya komputer, kemudian printer dan scanner, dan inilah suasana di studio DU TV.